Preview final UEFA Europa League El Clonico alias dua badut ketika pentas duel papan bawah untuk perebutan posisi puncak. UEFA Europa League adalah kompetisi kelas 2 di level klub Eropa yang bertujuan untuk menunjukkan bahwa klub yang mungkin tidak sebesar tim yang sering mengikuti UEFA Champions League masih bisa bersaing di Eropa, sehingga kompetisi ini seringnya dikenal sebagai adiknya UCL, atau bahkan netizen kita sering menyebutnya dengan Liga Malam Jumat atau Liga Pocong bahkan. Sayangnya panggung final ini tidak akan diisi oleh Sevilla yang telah menjadi pelanggan tetap, menamatkan hingga mengangkat trofi kompetisi ini sebanyak 7 kali. Namun bagaimanakah jika justru tim yang secara nama sudah besar tapi kurang perform sejauh ini di kompetisi domestik malah diam-diam mendobrak lawan-lawannya di Eropa dan bertemu di final? Musim ini pecinta sepak bola akan disajikan final UEL yang bertajuk All England Final antara Tottenham Hotspur versus Manchester United. Tidak ada yang salah dengan pertandingan ini. Dengan nama besar kedua tim, bahkan laga ini bisa saja dianggap lebih menjual jika dibandingkan dengan final UEFA Champions League antara PSG versus Inter Milan. Bisa saja ya, kemungkinan. Namun sebagian pecinta sepak bola Inggris terutama Premier League mungkin akan menganggap ini laga komedi. Ini mengacu dengan pencapaian mereka di kompetisi UEL ini tidak sebanding dengan pencapaian kedua tim di level kompetisi domestik, sehingga beberapa media menyebut laga ini dengan El Clonico. Final UEL musim ini akan berlangsung pada tanggal 22 Mei di San Mames, markasnya Athletic Bilbao. Saat ini Spurs sedang bertengger di posisi 17 dengan 38 poin. Rekor musim terburuk Spurs yaitu di musim 1997-1998 di mana mereka finish di posisi 14 dengan 44 poin. Musim ini berpotensi menjadi musim terburuk Spurs apabila mereka gagal memenangkan 2 laga sisa. MU hanya 1 peringkat di atas Spurs, posisi 16 dengan 39 poin. Musim ini jelas akan menjadi musim terburuk Manchester United sepanjang sejarah Premier League, mengalahkan rekor terburuk mereka sendiri yaitu pada musim lalu 2023-2024 di mana mereka finish di posisi 8 dengan 60 poin. Apa yang membuat kedua tim ini tetap eksis di kompetisi level Eropa padahal sama-sama babak belur di level domestik? Bagaimanakah cerita perjalanan kedua tim di UEL musim ini? Terus simak videonya hingga selesai. Sebelum pembahasannya dimulai, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel Ngerti Bola. Nyalakan notifikasi channelnya biar kalian tidak terlewat video terbaru dari kami. Chapter 1. Sejak awal mereka sudah mendominasi fase liga. UEFA Europa League musim ini juga mengikuti format baru yang sama digunakan oleh UEFA Champions League. Jika kalian belum familiar dengan sistem barunya, sudah dijelaskan di video preview final UCL antara PSG versus Inter Milan. Di situ udah Mimin jelaskan ya, videonya bisa diklik di pojok sini ya. Nah, kalau sudah paham kalian bisa lanjut nonton video ini. Sebelum membahas soal klasemennya, kita perlu tahu bahwa secara pengalaman di UEL tentu Manchester United lebih unggul dari Tottenham. MU sudah mengangkat trofi ini sekali di musim 2016-2017. Spurs sebenarnya sudah pernah menjuarai kompetisi ini sebanyak 2 kali, yaitu musim 1971-72 dan 1983-84. Hanya saja waktu itu nama kompetisinya masih bernama UEFA Cup, sebelum sekarang dikenal sebagai UEFA Europa League. Sejak awal fase Liga UEL dimulai, kedua tim sudah tampil dominan. Spurs dan MU finish di 8 besar fase Liga dan langsung melaju ke babak 16 besar. Spurs finish di peringkat 4 dengan 17 poin. Mayoritas lawan yang mereka hadapi bisa diterobos dengan mudah karena secara level sejatinya tidak berimbang. Tottenham menggilas Karabakh, Ferencvaros, AZ Hoffenheim, dan Elfsborg. Mimin aja sampai susah nyebut nama-nama klubnya ya. Hanya AS Roma 2-2 dan Rangers 1-1 yang berhasil mengimbangi Spurs. Galatasaray adalah satu-satunya yang bisa mengalahkan Spurs di fase Liga dengan skor 3-2. MU sendiri sedikit lebih baik dari Spurs. Mereka finish di peringkat 3 fase Liga dengan 18 poin bahkan tanpa mengalami kekalahan. Mereka imbang di 3 laga awal menghadapi Twente, Porto, dan Fenerbahce. Sementara PAOK, Bodo Glimt, Victoria Pleasant, Rangers, dan Steaua Bukuresti menjadi tim antah berantah santapan si setan merah ini. Sebagai konteks saja, ketika fase Liga UEL telah selesai, fase liganya udah selesai ya. Nah, di Premier League Tottenham itu udah mulai goyah. Mereka bertengger di posisi 15 dengan 24 poin, sedangkan MU sedikit lebih baik dengan peringkat 13 dan 26 poinnya. Nah, saat video ini dibuat mereka turun lagi tuh di Premier League. Ini Mimin tampilkan ya posisi klasemen MU dan Spurs saat video ini dibuat ya. Posisi mereka di Premier League itu posisi berapa?
Chapter 2, fase 16 besar. Ketika leg pertama tidak meyakinkan, leg kedua adalah pembuktian. Mari kita jalan-jalan dulu ke London Utara terlebih dahulu. Spurs yang menghadapi tim Eredivisie, AZ Alkmaar, bertandang terlebih dahulu, tidak turun dengan line up terbaiknya namun tetap bermain agresif dan pressing tinggi. Ironisnya, Spurs justru kalah 0-1 setelah own goal dari Lucas Bergwijn di menit 18. Namun ketika leg kedua berlangsung di Tottenham Hotspur Stadium, keadaan sudah berbalik. Spurs terlebih dahulu membuka keran gol dari pemain baru mereka, Wilson Odobert di menit 26 serta James Maddison di menit 48. Hanya sesaat mereka unggul agregat, AZ kembali menyamakan agregat menjadi 2-2 setelah gol dari Pierre Koopmeiners di menit 63. Gol kedua dari Odobert di menit 74 memastikan Spurs lolos ke 8 besar dengan agregat 3-2. Tidak jauh berbeda dengan Spurs, MU pun mengalami masalah ketika bertandang ke Anoeta, markas Real Sociedad di leg pertama. Kedua tim bermain imbang meskipun unggul lebih dulu lewat gol Joshua Zirkzee. Sociedad baru bisa membalas setelah penalti dari Mikel Oyarzabal berhasil menundukkan kiper Andre Onana. Nasib baik datang kepada MU ketika leg kedua di Old Trafford. Sempat tertinggal 1 gol, lagi-lagi melalui penalti Oyarzabal, sang kapten Bruno Fernandes kembali menunjukkan tajinya. Ia mencetak hat-trick, 2 diantaranya penalti menit 16 dan 50. 1 gol tambahannya dicetak di menit 87. Diogo Dalot memperbesar keunggulan menjadi 4-1 setelah golnya di penghujung pertandingan. Agregat pun menjadi 5-2 untuk Setan Merah. Chapter 3, babak 8 besar, ujian terberat kedua tim. Tottenham menghadapi Eintracht Frankfurt yang merupakan juara UEFA Europa League tahun 2022. Sudah jelas bukan misi mudah untuk Spurs dan bukan perkara mudah untuk menyingkirkan Frankfurt. Terbukti juga di kedua leg jumlah golnya sangat minim. Bermain di kandang terlebih dahulu, Spurs justru tertinggal dari gol Hugo Ekitike di menit 6, namun segera dibalas oleh Pedro Porro di menit 26. Pertandingan leg pertama pun berakhir dengan agregat 1-1. Leg kedua menjadi hari keberuntungan Spurs di mana mereka berhasil mendapatkan hadiah penalti yang dieksekusi dengan baik oleh Dominic Solanke dan menjadi gol satu-satunya di pertandingan tersebut. Spurs pun lolos ke semifinal dengan agregat 2-1. Berbeda dengan Spurs, MU yang menghadapi Lyon justru diwarnai dengan hujan gol dari masing-masing tim. Bertandang ke Stadion Groupama, MU tertinggal lebih dulu setelah gol free kick cantik dari Thiago Almada menit 25. Tandukan Lenioro menyamakan kedudukan di akhir babak pertama. Umpan lambung Bruno Fernandes diselesaikan dengan baik oleh Joshua Zirkzee menit 88. Lyon kembali menyamakan kedudukan di injury time babak kedua lewat second ball yang dimaksimalkan dengan baik oleh Ryan Cherki. Agregat menjadi 2-2. Leg kedua, pertandingan ini tidak boleh dilewatkan. Manchester United versus Olympique Lyon di Old Trafford adalah pertandingan terbaik di UEL musim ini. Bahkan mungkin menjadi kemenangan MU paling epik dalam beberapa tahun terakhir. MU memulai laga dengan mencetak 2 gol langsung di babak pertama melalui Manuel Ugarte di menit 10 dan Diogo Dalot di menit 45. Namun seakan tak ingin menyerah, Lyon malah mengejar ketertinggalan di babak kedua melalui gol Corentin Tolisso di menit 71 dan Nicola Tagliafico di menit 77. Lyon bermain dengan 10 orang mulai menit 89 setelah Tolisso mendapat kartu merah. Hingga akhir babak kedua, agregat menjadi 4-4 setelah laga harus dilanjutkan ke babak extra time. Lyon yang kehilangan seorang pemain justru berhasil menambah 2 gol melalui gol Ryan Cherki di menit 104 dan Alexander Lacazette di menit 109. Ketika gol Lacazette sesaat lagi akan mengubur impian Manchester United, secercah harapan muncul ketika MU mendapatkan hadiah penalti yang dieksekusi dengan baik oleh Bruno Fernandes di menit 114. Memasuki 1 menit terakhir, MU berhasil menyamakan agregat melalui gol keren Kobbie Mainoo. Tidak sampai semenit ketika semua sudah yakin pertandingan akan berlanjut ke adu penalti, Lyon yang sudah kena mental kembali kebobolan melalui King Harry Maguire. Manchester United melakukan comeback yang luar biasa dan meloloskan diri menuju semifinal dengan agregat 7-6. Pada titik ini Tottenham dan Manchester United masih terperosok di Premier League. Pokoknya mereka ngelawak di Liga, tapi di Liga malam Jumat mereka selalu ngamuk. Keduanya seperti sudah tidak berniat memperbaiki posisi mereka agar finish lebih baik. Mereka bahkan mulai menurunkan skuad lapis kedua untuk bermain di Premier League. Mereka sangat beruntung karena sebelum babak semifinal dimulai, Ipswich Town, Leicester City, dan Southampton akan dipastikan terdegradasi, jadi nggak ada masalah. Spurs dan MU pun bisa fokus 100% di UEL tanpa harus takut terdegradasi di Premier League.
Chapter 4, babak semifinal, langsung saja booking tiketnya ke San Mamés. Kualitas babak semifinal di UEL sangatlah jauh berbeda dengan kualitas semifinal di UCL musim ini. Bodo Glimt yang secara ajaib bisa lolos ke semifinal ternyata levelnya masih jauh di bawah Spurs. Athletic Bilbao pun tidak memberikan perlawanan yang sengit untuk Manchester United. Spurs bermain di kandang sendiri di leg pertama langsung mencetak 3 gol. Masing-masing dari gol super cepat Brendan Johnson, gol menit 34 oleh James Maddison, dan penalti oleh Dominic Solanke di menit 61. Bodo Glimt memperkecil ketertinggalan dengan 1 gol oleh Saltnes di menit 83. Bertandang ke Asmira, stadion markas Bodo Glimt pun tidak menyulitkan Spurs untuk menambah 2 gol lagi oleh Dominic Solanke di menit 63 dan Pedro Porro di menit 69. Agregat pun berakhir 1-5 untuk memastikan satu tempat final bagi Tottenham. Manchester United lebih kejam lagi. Mereka mengubur dalam-dalam hasrat penggemar Athletic Bilbao yang ingin masuk final dan bermain di kandang sendiri. Casemiro terlebih dahulu membuka keran gol Manchester United di leg pertama. Sayangnya Bilbao sudah kehilangan Dani Vivian karena mendapat kartu merah di menit 35. Situasi tersebut dimanfaatkan oleh MU dengan brace Bruno Fernandes di menit 37 dan menit 45. Skor 0-3 bertahan hingga leg pertama berakhir. Leg kedua di Old Trafford justru Bilbao mencetak gol terlebih dahulu melalui Mikel Jauregui di menit 31. MU baru mulai kembali tancap gas ketika sudah memasuki menit 70. Mereka bahkan mencetak 4 gol dalam 28 menit saja. Mason Mount menyamakan kedudukan di menit 72. Casemiro mencetak gol di menit 79, disusul oleh Rasmus Højlund di menit 85, dan Brace Mount di akhir pertandingan menutup laga semifinal dengan agregat 7-1 untuk menempatkan Manchester United sebagai finalis UEL menghadapi Tottenham. Chapter 5, Final Europa League, sebuah misi penyelamatan diri dari keterpurukan musim ini. Terkait statistik, pertemuan mereka musim ini terjadi 3 kali dan semuanya dimenangkan oleh Spurs. Mereka menang 3-0 di Old Trafford, menang 1-0 di kandang sendiri, dan 4-3 di Carabao Cup. Namun yang namanya kompetisi Eropa selalu mempunyai magis tersendiri. Manchester United yang sudah pernah menjadi juara UEL pada musim 2016-17 tentu lebih mengerti bagaimana mentalitas sebuah tim yang dibutuhkan pada laga final. Gaya permainan yang lebih sabar dan direct football milik Ruben Amorim cenderung lebih diuntungkan daripada taktikal Ange Postecoglou yang lebih suka bermain high press, sangat agresif dan totally menyerang. Pelatih terbaik MU sepanjang sejarah, Sir Alex Ferguson, memiliki quotes yang melegenda. Attack wins you games, defense wins you titles. Menariknya, jika diperhatikan ketika melawan Sociedad, Lyon, dan Bilbao di leg kedua, Manchester United cenderung sering untuk mencetak banyak gol dalam waktu yang berdekatan jika mereka sedang tertinggal. Ini menunjukkan bahwa secara mentalitas Manchester United tetap lebih unggul dalam kompetisi level Eropa dibandingkan dengan Spurs yang lebih unggul di kompetisi domestik. Tidak hanya gengsi, pertandingan mereka di laga final juga sekaligus memperebutkan satu slot untuk UEFA Champions League musim depan. Hanya saja bagi Spurs, arti trofi UEL pertama mereka akan jauh lebih berarti untuk mengisi lemari trofi mereka yang sudah terlalu berdebu. Bukan berarti nggak ada trofinya ya. Menarik untuk ditunggu siapakah di antara mereka yang berhasil menyelamatkan diri dari rekor terburuknya di musim ini. Chapter 6, kesimpulan. Tentu saja laga final UEL ini tetap merupakan laga besar meskipun diisi oleh tim papan bawah secara klasemen di liga lokal. Bagi pemenang laga ini bukan hanya mendapatkan trofi atau mendapatkan satu slot UCL musim depan, tapi juga menyelamatkan muka sendiri dari hinaan tim rival sekaligus bisa mengejek penggemar Chelsea, Manchester City, Newcastle, Aston Villa, dan Nottingham Forest yang masih harus berjuang memperebutkan satu slot UCL musim depan di 2 laga sisa Premier League. Bagi yang kalah akan mendapatkan cacian paling pedih dari fans tim rival. Sudah capek-capek fokus di satu kompetisi malah kalah di final dan hampir terdegradasi lagi. Nah, cukup untuk pembahasan kali ini ya. Jangan lupa untuk subscribe channel kami. Menurut kalian siapa yang akan jadi juara, ayam sayur atau setan merah?